Oke teman-teman Independent Training, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita akan melanjutkan series dari riset operasi. Nah, jadi kalau teman-teman kemarin sudah belajar linear programming, baik yang simple method, yang grafik, ataupun yang simplex. Nah, sekarang kita akan coba sedikit berbeda, tetap mencari nilai paling optimum, tapi nilai optimumnya adalah nilai optimum yang paling minimal. Namanya adalah metode transportasi. Jadi kenapa dinamakan metode transportasi, dan kenapa ini memang urgent sekali kita pelajari di dalam riset operasi. Kembali lagi bahwa konsep adalah perusahaan memiliki keterbatasan kapasitas produksi, kapasitas orang yang meminta barang, sehingga kembali lagi kita memerlukan suatu manajemen yang memang valid, dan salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan dari riset operasi dan alat bantu QM for Excel. Nah, ingin tahu lebih lanjut tentang konten ini, teman-teman stay terus di channel Independent Training. Kali ini kita bahas apa yang namanya metode transportasi. So, metode transportasi merupakan usaha optimalisasi masalah transportasi ataupun pengiriman barang ataupun bahan dari beberapa sumber ataupun pabrik. Jadi kita punya beberapa pabrik, misalkan katakanlah 1, 2, 3. Ini adalah suatu keterbatasan juga karena kita memang tidak bisa membuat pabrik sebanyak mungkin, itu terkait tentang biaya dan segala macamnya. Nah, kita punya beberapa pabrik dan kemudian beberapa pabrik ini akan kita berangkatkan untuk menuju outlet ataupun menuju gudang, katakanlah seperti itu. Karena penjualan barang tidak bisa langsung ke pabrik, biasanya kita kirimkan ke gudang ya. Nah, jangan lupa bahwa masing-masing sumber mempunyai kapasitas pengiriman tertentu, artinya masing-masing pabrik memiliki kapasitas pengiriman maksimum yang bisa dikirimkan karena punya kapasitas produksi, sedangkan masing-masing outlet tadi memiliki batasan-batasan permintaan karena demand-nya juga memiliki keterbatasan ya. Nah, itu adalah metode transportasi. Kita memiliki tujuan dengan prinsip yang paling minimum cost-nya ya. Nah, kita lihat case-nya sekarang. Kita masih di PT Kostum berusaha untuk mengirimkan kain ceritanya. Kapasitasnya kita punya 3 pabrik, ada di Makassar, Riau, Belitung. Sebelah kiri itu adalah kapasitas dari pabrik Makassar 70 ton, kapasitas dari pabrik Riau 55 ton, kapasitas dari pabrik Belitung adalah 75 ton ya. Kita berpindah ke sebelah kanan sedikit, biaya transportasi. Biaya transportasi kita punya 5 outlet, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Lampung. Cara membacanya matriks ini, apabila mengirimkan dari pabrik Makassar ke outlet Jakarta, itu biaya transportasinya 25. Ya, kita buat anotasi yang lebih singkat, 25.000, 250.000, atau 2,5 juta. Nanti tinggal kita tambahkan nolnya pada saat di total cost-nya ya. Pengiriman dari pabrik Riau ke Jakarta itu 15, pengiriman dari pabrik Belitung ke Jakarta 40. Sama cara membacanya ke kanan, kalau kita dari pabrik Makassar menuju Lampung, outletnya itu 10, dari pabrik Riau menuju Lampung adalah 35, dari pabrik Belitung menuju Lampung adalah 20. Asumsinya, teman-teman harus memiliki 3 informasi. Pertama, kapasitas pabrik. Kedua, yang paling penting adalah biaya transportasi dari masing-masing pabrik ke masing-masing outlet. Estimasi yang paling presisi, ya. Kemudian, kebutuhan. Artinya demand dari setiap outlet, ya. Biaya transportasi teman-teman bisa menambahkan biaya shipping, kurir, dan segala macam, termasuk asuransi, masuk semua di biaya transportasi, ya. Nah, itu dia teman-teman pengantar dari metode transportasi dan soal yang akan kita case ataupun soal yang akan kita kerjakan dengan QM for Excel ya. Sekarang kita cek bagaimana cara mengerjakannya. Oke teman-teman Independent Training, kita lanjutkan kembali setelah tadi introduction di awal. Sekarang kita akan masuk ke dalam teknis metode transportasi dengan QM for Excel. Jadi kembali lagi setelah narasi di awal tadi bahwa memang metode transportasi itu merupakan usaha optimalisasi untuk mencari nilai paling minimum masalah transportasi ataupun pengiriman barang, bahan dari beberapa sumber pabrik ke beberapa tempat tujuan dengan prinsip yang paling minimum. Nah, jangan lupa bahwa setiap masing-masing sumber ataupun pabrik memiliki kapasitas pengiriman ataupun kapasitas produksi tentunya, dan tempat tujuan juga memiliki batasan-batasan permintaan tergantung dengan permintaan dari konsumennya ya. Nah, sekarang kita punya case teman-teman, katakanlah kita masih PT Kostum ya, dia memiliki 3 pabrik ya yang berada di Makassar, Riau, Belitung dengan kapasitas produksi untuk Makassar 70 ton, untuk Riau 55 ton, Belitung 75 ton ya. Ketiga pabrik ini akan mengirimkan baju-baju produksinya kepada 5 outlet
yang berada di Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Lampung. Terlampir juga biaya transportasinya, nanti mungkin notasinya 25, teman-teman bisa membuat asumsi 25.000 atau 250.000, tapi untuk supaya singkat nominalnya kita bikin 25, 15 Belitung, jadi artinya pengiriman dari Makassar ke Jakarta, kita hitung biayanya menjadi 25, pengiriman dari Riau ke Jakarta 15, pengiriman dari Belitung ke Jakarta 40, ya. Hal yang sama untuk Surabaya, misalkan pengiriman dari pabrik Makassar ke Surabaya 35, pengiriman dari pabrik Riau ke outlet Surabaya 30, dan pengiriman dari pabrik Belitung ke outlet Surabaya 15, ya. Nah, asumsinya teman-teman biaya transportasi harus sudah tersedia ataupun sudah bisa dikalkulasi estimasinya, ya. Nah, jangan lupa juga kita punya kebutuhan ataupun permintaan dari masing-masing outlet. Katakanlah outlet Jakarta permintaannya 30 ton, outlet Bandung permintaannya 20 ton, outlet Solo permintaannya 35 ton, outlet Surabaya permintaannya 75 ton, dan outlet Lampung permintaannya 40 ton. Ya, itu kurang lebih pengantar dari soal. Jangan lupa ada kapasitas produksi dari pabrik, jangan lupa ada kebutuhan ataupun permintaan dari outlet, dan yang terakhir adalah kita membutuhkan estimasi dari biaya transportasi masing-masing pabrik menuju outlet, ya. Oke, sekarang kita tutup case-nya, kita masuk ke dalam QM for Excel. Seperti biasa, siapkan dulu Excel-nya, ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam menu by chapter, ya. Kemudian teman-teman bisa pilih linear programming, sudah kita kerjakan kemarin, kita sekarang pilih transportation, ya. Nah, di transportation ini teman-teman title-nya kita misalkan PT Kostum, masih melanjutkan, name for origin-nya atau berasal dari, kita punya produknya berasal dari 3 pabrik, ya. Dan destinasinya kita punya 5 outlet. Ya. Kita mencari nilai paling minimum berapa cost-nya, setelah itu kita klik OK. Ya. Nah, ini dia teman-teman worksheet-nya. Ada 3 metode sebetulnya, Northwest Corner, Vogel's Method, dan minimum cost, tapi yang paling umum dan yang terbaru itu adalah Vogel's Method. Jadi ini sudah default ke Vogel's Method, ya. Nah, kita akan masukkan ke dalam fokus di warna orange data, ya. Nah, kita nanti mungkin bisa modif, ini ada berapa pabrik, 1, 2, dan 3, outletnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti teman-teman bisa modif, bisa diketikkan kembali mungkin supaya bisa terlihat, ya. Tadi case kita ada di 5 outlet dan 3 pabrik, ya. Nah, sekarang kita masukkan biayanya. Yang pertama adalah 25 untuk outlet yang pertama, 25, 15, dan 40, ya. Kemudian outlet kedua itu adalah 20, 45, dan 25. Outlet yang ketiga yaitu adalah 45, 20, dan 50. Outlet keempat yaitu adalah 35, 30, 15 biayanya. Outlet kelima itu ada 10, 35, dan 20, ya. Ini untuk biayanya. Sekarang kita masuk kepada permintaan. Permintaannya yang pertama itu outletnya 30 ton, ya. Ini demand is greater karena supply-nya belum kita masukkan, tidak ada masalah, ya. Atau kalau teman-teman mau memasukkan supply-nya dulu, ya. Kapasitas produksi pabrik 1 adalah 70 ton, jangan lupa. Kapasitas pabrik kedua adalah 55 ton produksinya, kapasitas pabrik ketiga produksinya 75 ton, ya. Setelah itu kita munculkan permintaannya. Outlet yang kedua yaitu adalah 20 ton. Outlet yang ketiga yaitu 35 ton, outlet yang keempat yaitu 75 ton, dan outlet yang terakhir itu sebanyak 40 ton, ya. Ini dia informasinya, ada 3 supply dari pabrik paling kanan, paling bawah adalah demand permintaan dari masing-masing outlet,
serta yang terakhir saya highlight ini adalah biaya produksinya, ya. Nah, setelah ini kita masukkan semua 3 asumsi tadi kita masukkan. Seperti biasa kita klik Run Excel Solver. Oke, ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Ini dia teman-teman, sudah keluar hasilnya, ya. Bagaimana cara membacanya? Analisis yang merupakan nilai tambah yang kita lakukan supaya membantu pengambil keputusan, ya. Outlet pertama, ya. Dengan perolehan dari pabrik pertama, dia membutuhkan 30 ton, teman-teman. Ternyata supply-nya dari pabrik pertama 10 ton, dari pabrik kedua 20 ton, ya. Jadi hati-hati cara membacanya. Shipment, pengiriman dari pabrik pertama untuk outlet 1 10, untuk outlet kedua 20, ya. Untuk outlet kedua ternyata hanya perlu disuplai dari pabrik pertama sebanyak 20 ton. Untuk outlet ketiga disuplai dari pabrik kedua sebanyak 35 ton. Untuk outlet keempat disuplai dari pabrik ketiga sebanyak 75 ton. Outlet kelima disuplai dari pabrik pertama sebanyak 40 ton. Jadi hati-hati, yang di tengah ini sekarang sudah bukan lagi biaya, tapi merupakan total quantity tonnya. Nah, bagaimana biayanya? Total cost-nya adalah 3.175. Ya, kalau nanti di dalam ribuan, berarti nanti teman-teman total cost-nya ini menjadi 3.175.000. Biayanya bagaimana cara mencarinya? 10 dikali dengan 25, 250. 20 dikali dengan 15. Kemudian outlet kedua 20 dikali dengan 20, 400. Semua ditambahkan menjadi 3.175. Ya, kita sekarang coba membuat analisisnya. Ya, yang pertama adalah kita membuat analisis bahwa nilai minimal total cost yang bisa diperhitungkan adalah 3.175 dengan komposisi pengiriman pabrik 1, mohon maaf, dengan komposisi untuk outlet 1 dikirim dari pabrik 1 sebanyak 10 ton dan pabrik 2 sebanyak 20 ton. Dengan biaya outlet 1, nanti teman-teman bisa mengalihkan sendiri. 10 dikali 200 kali 25 ditambah 20 ton dikali 15. Ya, nanti bisa dijumlahkan. Sama komposisi untuk outlet kedua dikirim dari pabrik pertama sebanyak 20 ton. Ya, dan dia tidak memakai pabrik kedua. Dengan biaya outlet kedua 20 dikali 20 ton dikali dengan Rp20, ya. Nanti teman-teman bisa hitung komposisi untuk outlet 3 dikirim dari pabrik 2 sebanyak 35 ton dengan biaya outlet 3 yaitu 20 dikali 35 ton dikali 20, ya, sama dengan, nah, teman-teman bisa lakukan untuk komposisi untuk outlet keempat
Dan terakhir komposisi untuk outlet 5 ya. Nah, itu dia teman-teman analisis yang kita lakukan. Jadi hari ini konten kali ini kita sudah memasukkan beban total cost untuk dari masing-masing pabrik ke outlet, memasukkan paling kanan jangan lupa kapasitas produksi setiap pabrik, dan yang paling bawah adalah permintaan dari setiap outlet. Setelah itu di run Excel solver, keluar hasilnya, teman-teman melakukan analisis. Karena kembali lagi kita tidak bisa menyampaikan hasil tabel ini, akan tetapi yang dipakai adalah analisis ataupun nilai tambah yang kita lakukan. Ini yang menjadi alat bantu pengambil keputusan ya. Iya, itu dia teman-teman, semoga bermanfaat konten kali ini terkait tentang metode transportasi untuk mencapai nilai paling minimal terutama cost-nya, sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan yang bernilai tambah di dalam proses produksinya. Oke guys, so udah lihat ya bagaimana cara mengerjakan metode transportasi dengan QM for Excel ya. Jadi informasinya cukup mudah sebetulnya. Kita punya kotak data yang harus kita isi dengan kapasitas produksi, kemudian biaya transportasi, dan di bawahnya adalah jumlah permintaan. Kemudian nanti keluar hasilnya, tapi kembali lagi yang paling penting adalah analisisnya. Kalau mau menghitung biaya transportasi dari masing-masing outlet, teman-teman mengalihkan output bawahnya dengan biaya transportasi yang sudah kita input di data. Maka keluarlah perkalian biaya transportasi per outlet untuk setiap ton yang sekarang sudah dihitung paling minimum ya. Itu dia metode transportasi dengan QM for Excel. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.